Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui siraman rohani pada siang ini dari Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Saya akan mengajak Bapak Ibu sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu hari ini. Kami boleh bersama-sama berjumpa kembali di dalam siraman rohani Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Dan kami akan sharing firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan buat kami, boleh meneguhkan kami sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kami punya Allah yang luar biasa dan Allah yang peduli dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak mudah lemah dan tidak mudah jatuh, tetapi kami tetap kuat karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau berkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan pakai hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita belajar firman Tuhan. Kali ini saya memberikan tema yaitu Allah peduli atau Tuhan Yesus peduli bagi setiap kita. Saya mengajak membaca di dalam Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya agak panjang yang kita baca pada saat ini. Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Markus 8 ayat 1 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan pada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-murid menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikan kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang, dan ayat 10, ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat yang perlu kita perhatikan di dalam ayat yang kedua, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan." Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari perikop yang kita baca ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi banyak orang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada kira-kira 4.000 orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu selama 3 hari. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan mereka sudah tidak mempunyai makanan, dan Tuhan Yesus memiliki tergerak oleh belas kasihan melihat mereka. Bagaimana mungkin mereka akan pulang dengan perut kosong dan tidak mempunyai makanan. Oleh sebab itu, kalau kita melihat tadi di dalam ayat yang kedua, Tuhan Yesus mempunyai gerakan belas kasihan kepada orang banyak ini, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka meminta kepada murid-muridnya ada berapa roti yang ada di antara mereka. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari peristiwa ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kuasanya oleh karena belas kasihannya kepada 4.000 orang ini, untuk dia diberikan makan supaya ketika dia pulang, mereka pulang tidak pingsan di jalan, tidak rebah di jalan, dan tidak mengalami celaka di jalan. Tetapi Tuhan Yesus sangat peduli kepada mereka, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dari perikop yang diceritakan ini, kita dapat melihat kisah yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus membagikan beberapa roti yang ada pada mereka, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka semua makan dengan kenyang. Dan bahkan dikatakan sisa dari potongan-potongan roti itu ada 7 bakul, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dari kejadian ini, kita dapat melihat bagaimana setelah orang banyak ini dikasih makan dan mereka disuruh pulang. Dan mereka dalam perjalanan pun dalam kondisi kenyang dan tidak kekurangan dan tidak kelaparan. Di sini membuktikan bahwa Tuhan itu begitu peduli, sangat luar biasa kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Nah,
Mereka selama 3 hari mengikut Tuhan Yesus. Makanan mereka sudah habis, bekal mereka sudah habis. Ketika waktunya mereka pulang, dia tidak mempunyai apa-apa. Dan dia harus pulang dengan perut kosong. Tetapi karena belas kasihan Tuhan, pada saat itu Tuhan memberikan makan kepada mereka. Karena kepedulian Tuhan Yesus kepada mereka, Tuhan Yesus memberikan makan sampai kenyang. Bahkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus berkelimpahan sampai berlebih-lebih Bapak Ibu. Nah, dari peristiwa ini mari kita mengacu dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Apa sih yang Tuhan tidak lakukan atas hidup kita? Tuhan begitu peduli dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kadangkala apa yang kita pikirkan belum kita ucap, belum kita sampaikan, Tuhan sudah peduli dan Tuhan menyediakan buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita melihat akan kejadian ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami bagaimana Tuhan begitu luar biasa dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mengalami pergumulan-pergumulan bahwa Bapak Ibu butuh sekali apa yang Bapak Ibu perlukan, tetapi ternyata Tuhan menyediakan buat Bapak Ibu sekalian. Saya mau menyampaikan satu kesaksian. Ini kesaksian dari kakak saya. Kakak saya mengalami satu pergumulan masalah keuangan dan dia sangat-sangat membutuhkan dan dia tidak punya jalan keluar, hanya dia berdoa di hadapan Tuhan. Dia bilang, dari mana uang ini untuk membayar sesuatu yang harus dibayarkan. Nah, mereka berdua suami istri berdoa Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan satu keajaiban Bapak Ibu yang kasih Tuhan, suaminya berjumpa dengan teman lamanya yang sudah lama tidak ketemu. Nah, ternyata Tuhan menggerakkan teman lama suaminya ini untuk memberkati dia, sehingga apa yang dia butuhkan tertutup Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi di sini kalau kita melihat setiap orang yang datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan peduli dan tidak pernah membiarkan kita. Nah, apa sih yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu sekalian saat ini? Tuhan Yesus tahu kebutuhan hidup seseorang dalam situasi apapun. Mungkin saat ini Bapak Ibu mengalami kesulitan, tetapi ingatlah Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Makanya ada satu pujian yang sangat disenangin banyak orang, Allah mengerti, Allah peduli. Walaupun banyak perkara yang tidak dapat dimengerti, tetapi Tuhan mengerti tentang saya dan Bapak Ibu sekalian. Apa yang ada dalam hidup kita, Tuhan mengerti, Tuhan peduli, dan Tuhan tahu secara persis. Dan Tuhan kalau menolong tidak pernah setengah-setengah Bapak Ibu ngasih Tuhan. Dia akan menolong kita secara tuntas. Persoalan yang kita hadapi akan dibereskan oleh Tuhan dan Tuhan akan selesaikan secara tuntas, tidak setengah-setengah. Semua itu karena belas kasihan dan kepedulian Tuhan atas hidup kita. Yang menjadi masalahnya seringkali Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita seringkali tidak peduli dengan Tuhan. Kalau kondisi kita sudah stabil, bahkan mengalami kelimpahan, kelebihan, kadangkala kita melupakan Tuhan, kita tidak peduli lagi terhadap Tuhan. Tetapi ketika kita masuk di dalam satu hal yang mengalami kekurangan, kesulitan, kita baru ingat Tuhan. Nah, ini salah Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di saat tantangan situasi yang mendesak dalam hidup kita, apa sih yang harus kita lakukan? Yang perlu kita yakini, yaitu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang pertama adalah kita meyakini bahwa Yesus bersama dengan kita, Tuhan beserta kita. Itu yang perlu kita imani dan kita yakini. Dan yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang perlu kita lakukan, menyerahkan apa yang ada pada kita, menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan berkati dan Tuhan tolong dan berikan kelepasan kepada kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita terima dengan iman bahwa apa yang diberikan Tuhan itu adalah berkat Tuhan. Dan itu yang akan menolong kita. Dan kita percaya dengan iman bahwa Tuhan itu adalah peduli dalam hidup kita. Dia tidak meninggalkan saya dan Bapak Ibu sekalian dalam kondisi apapun. Itu yang perlu kita imani. Dan itu adalah modal dalam hidup kita dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Karena Tuhan selalu peduli dalam segala hal. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sangat-sangat mengerti apa yang menjadi masalah dalam hidup kita. Saat ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pandemi mulai melandai, sudah mulai berakhir. Tetapi masalah-masalah baru yang kita hadapi adalah kita harus merintis usaha baru, kita harus memulai usaha baru. Mungkin Bapak Ibu mengalami pemutusan hubungan kerja, tidak ada pemasukan dan mengalami kesulitan-kesulitan dalam masalah ekonomi. Tetapi ingatlah kita punya Tuhan yang peduli dalam hidup kita, yang mengerti dalam hidup kita. Siapa Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Dia adalah Tuhan kita yang sangat-sangat mengerti. Saya mungkin tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sekalian, tetapi Tuhan Yesus mengerti pergumulan Anda semua. Dia tidak pernah
meninggalkan kita. Dia sangat-sangat mengerti dan sangat peduli apa yang Anda pergumulkan. Dan pada saat itulah ketika kita berserah penuh, kita mempunyai iman yang kuat di dalam Dia, berserah penuh kepada Dia, mengandalkan Dia. Di situ kita dapat melihat betapa besar dan luar biasanya kuasa Tuhan atas hidup kita, kepedulian Tuhan atas hidup kita. Oleh sebab itu ketika kita dalam pergumulan-pergumulan yang sulit, jangan kita lari kemana-mana, bahkan seringkali membawa dampak yang tidak baik buat kita, buat orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bukannya menjadi berkat tetapi menjadi batu sandungan. Tetapi datanglah kepada Tuhan yang peduli dan mengerti itu. Dialah yang akan menolong Bapak Ibu sekalian. Bukan mengandalkan kekuatan kita, akal pikiran kita, bahwa kita ini adalah orang yang begini-begini. Enggak, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ketika kita mengandalkan itu, Bapak Ibu akan kecewa. Tetapi ketika Bapak Ibu mengandalkan Tuhan dan mempercayai bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang peduli dan sangat mengerti keberadaan kita, situasi kita, di situ Anda akan melihat bagaimana kemurahan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan begitu dahsyat atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang menjadi masalahmu saat ini? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mempunyai satu kuasa yang luar biasa dalam hidup kita. Dia yang memberikan kekuatan, pengharapan yang baru, dan berkat-berkatnya akan dilimpahkan dalam hidup kita. Bila renungan singkat ini belum memberkati kita, ingat kita punya Allah yang peduli dan sangat mengasihi kita dan mengerti dalam hidup kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lari kemana-mana. Jangan lari mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita. Saudara akan kecewa, tetapi larilah kepada Tuhan supaya kita tidak kecewa, tetapi kita boleh mengalami kuasa dan lawatan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga Tuhan kami boleh kuat di dalam Tuhan, karena kami sadar kami punya Allah yang peduli dan Allah yang mengerti dalam hidup kami. Dalam kondisi apapun kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan yang akan memberikan kelegaan dan kelepasan kepada kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau berkati firman-Mu pada siang ini, dan Engkau berkati setiap kami, teguhkan iman kami, supaya kami dapat memiliki pengharapan dan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Dan memberkati, sampai ketemu.